Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya, masyarakat Gorontalo sejak masa lampau telah mengenal sistem gotong royong. Dalam perkembangannya, sistem kegiatan gotong royong ini bukan saja pada kegiatan memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi sudah lebih luas lagi, antara lain dalam membangun rumah, sarana ibadah, membangun atau membuat jalan, membuat fasilitas umum, serta kegiatan upacara dan lain-lain. Nah, bila dikaitkan dengan kata moambua atau berkumpul bersama atau berkumpul-kumpul, ini tidak lepas dari kata gotong royong yang menjadi falsafah masyarakatnya Gorontalo, dan budaya gotong royong ini merupakan bagian dari kekayaan budaya daerah yang diharapkan dapat dipelihara dan terus dilestarikan karena merupakan keanekaragaman sebuah budaya bangsa. Saya Yusri Empenoro hari ini dalam dialog budaya dengan topik Moambua yang menjadi ciri khas masyarakat Gorontalo. Kita sudah bersama dengan beberapa narasumber yang hadir bersama kami. Kita perkenalkan satu persatu. Ada Profesor Dr. Karmin Barwadi M. Hom selaku pakar budayaan Gorontalo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa diambil mic-nya Bapak-bapak. Oke. Lalu juga ada Profesor Dr. Ramli Utina MPD, pakar kebijakan publik yang sekaligus pembina dari FKP. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat-sehat semua, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, kita sembari menantikan juga narasumber satunya, kita akan mengikuti terlebih dahulu satu persembahan lagu berikut ini.
dulu leato hilang lali itu au kapali rabu-rabuan to milango ulong dalo to duhelo lo rabuan to li angundo dulota masa pia uito bolo helando benda dule yato lalisa kusi Olang dudulota Kalau toli angan Benda dule yato Lalisa kusi Benda dule yato Lalisa kusi Baik, pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti satu persembahan lagu Pentadu Leato di kesempatan kali ini. Sayangnya memang bukan Leato, tapi kita lagi ada di Molotabu, jadi Pentadu Molotabu kayaknya ya, dengan semilir angin laut yang sangat luar biasa. Di kesempatan kali ini juga sahabat budaya, Anda bisa menyaksikan kami di kanal YouTube official RRI Net dan juga di RRI Digital dan di Programa 4 RRI Gorontalo 95,1. Untuk kesempatan kali ini juga kita sudah kehadiran salah satu narasumber lagi, yakni Pak Dr. Zuhri Abdus Samad MPD, pakar ekonomi yang juga merupakan Ketua FKP. Assalamualaikum Pak. Ya, cukup jauh perjalanan Pak ya. Kesibukan tadi kegiatan PGRI ya. Iya baik, alhamdulillah udah nyampe gitu ya. Pimpinan cabang untuk PGRI. Baik. Kita akan langsung saja dengan obrolan kita untuk kesempatan kali ini. Saya mau ke Pak Prof. Karmen terlebih dahulu ya. Pak Prof, kalau Gorontalo itu terkenal sangat kental dengan yang namanya gotong royong ya. Mohuyula ya orang bilang ya. Yang notabene memang tidak lepas dari kata moambua pula gitu. Ini relevansinya seperti apa kalau boleh secara awam orang memahami bahwa Mohuyula itu ya memang Moti Ambua gitu, atau seperti apa memaknai ini Pak Prof? Ya, terima kasih Pak Isri. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali kita dalam dialog pada hari ini. Karena memang kita sudah biasa bertemu Pak. Untuk berdialog. Betul sekali, langganan gitu ya kayaknya. Baik, ya sebenarnya kalau kita bicara tentang gotong royong ya, Gorontalo ini jadi sumbernya segala sesuatu yang terkait dengan memutuskan sesuatu tidak diputuskan secara sendiri-sendiri, tapi melalui musyawarah. Sehingga semua kegiatan aktivitas yang berhubungan dengan Moambua itu berkumpulnya itu selalu ada sifat-sifat gotong royongnya di situ. Sehingga saya bisa mengatakan kalau orang belajar tentang NKRI sebenarnya harus belajar di Gorontalo. Oh begitu. Ya. Oke. Nah, kita ambil contoh beberapa hal yang terkait dengan gotong royong. Yang pertama itu misalnya Mohulunga. Ya, melakukan pekerjaan bersama anggota masyarakat. Nah, dalam sejarah itu tercatat Pak bahwa
Sultan Botutihe itu membangun Tanggidaan dan Tanggi Kiki itu dengan cara menghulunga. Berdiri saja beliau di tengah jalan, masyarakat lihat, teologi mah tetemola, kenapa kita tidak sama-sama di sana? Walau patuh di olongnya, ternyata itu membuka parit-parit itu untuk mencegah banjir pada zaman dulu. Kan banjir itu ya biasanya bersumber dari bendungan Lomaya Tapak. Lomaya Tapak ini sudah dari dulu Pak kita kenal, karena dulu tante kami, om kami itu sering kalau lepas kenaikan kelas itu sering rekreasi bersepeda ke tempat itu. Nah itu antara lain hulunga itu Pak. Jadi sekarang Tanggida dan Tanggi Kiki itu dibangun dengan cara hulunga dipelopori oleh Sultan Bututiha pada zaman dulu. Kemudian ada yang disebut dengan huyula tadi Pak. Huyula melaksanakan pekerjaan bersama oleh sekelompok anggota masyarakat dalam arti saling membantu secara timbal balik. Misalnya saja untuk mendirikan rumah maka pemilik wajib memberikan makan kepada para pekerja. Bahkan rumah itu tidak seperti rumah yang saat sekarang ini. Rumahnya itu kan masih dalam bentuk rumah dinding dan lain sebagainya. Sehari itu bisa selesai Pak. Dengan cara mohoyula, moambua tadi itu yang seperti saya katakan tadi. Ibu-ibu memasak. Ya pokoknya membakar ubi, jagung. Kemudian membakar ikan lalu makan sama-sama di situ secara bersama dan tanpa terasa sudah dibangunlah rumah itu dalam bentuk ada dinding bitatenya, ada dari bangunan tiang-tiangnya itu dari bambu dan lain sebagainya. Talilo yang disebut talilo zaman dulu itu. Nah itu pekerjaan mohoyula itu dalam waktu singkat saja bisa Pak. Banyak lagi Pak kalau kita lihat NKRI ini di Gorontalo ada mohim bunga, ada timoa. Timoa itu sekarang bahkan dijadikan sebagai kalau baitul mal saat sekarang ini. Karena misalnya seorang petani ketika selesai panen wajib bagi dia menyediakan satu gantang padi itu, kemudian itu dihimpun di lumunga itu. Di lumunga itu, lumbung ya? Ya, yang disebut lumunga itu. Itu disebut timua itu Pak. Pekerjaan timua. Nah, lumunga ini menjadi tempat untuk menyimpan itu barang-barang itu sehingga kalau ada musafir yang datang di sini misalnya ke masjid dan tidak perlu susah payah dia karena pasti ada stoknya untuk bisa dimakan dan lain sebagainya. Itu luar biasanya Gorontalo sehingga tidak heran sekarang kalau orang berkunjung ke Gorontalo kita sangat familiar dengan tamu-tamu yang datang. Itu ciri khas Gorontalo. Termasuk juga terkait ambua itu orang sukanya. Nah ternyata sampai sekarang sudah tampak di adanya teman-teman yang membentuk fans-fans ini. Tidak heran di daerah lain kita tidak pernah melaksanakan seperti ini. Tapi Gorontalo luar biasa Pak. Fansnya bukan soal cuma di RRI saja FKP. Orang misalnya di majelis taklim ada kan itu kelompok-kelompok itu arisan keluarga ya semarak sekali di Gorontalo. Jadi sebenarnya kalau dilihat pusat dari kegiatan Muambua secara nasional kita bisa katakan sebagai NKRI ada di Gorontalo sebenarnya. Itulah kalau kita lihat. Masih banyak lagi Pak kalau kita bicara. Jadi orang Gorontalo itu memutuskan sesuatu tidak secara individual. Bahkan dia menghimpun teman-teman untuk bekerja secara bersama-sama. Tapi membangun rumah Gorontalo itu sederhana saja pemikirannya Pak. Rumah itu tidak yang disebut dengan bele botu itu hanya sampai dengan pondasinya Pak. Ya, kemudian ada bikin lantai. Mesel di atasnya itu papan semua Pak. Sehingga dikatakan rumah orang-orang dulu itu cuma seperti itu kondisinya. Jadi rumah batu itu dianggap rumah orang kaya, rumah itu batunya itu sampai di pondasi yang di atasnya tetap tempat papan dan lain sebagainya. Itu rumah sehingga kita tidak melihat di sini bangunan-bangunan besar itu yang terkait dengan sehingga kalau orang mengatakan di luar kok ada istana Gorontalo tidak, memang kesederhanaan Gorontalo itu di situ. Apalagi berperang antara kerajaan Limboto dan Gorontalo dihantam dengan basoka satu kali habis itu istana. Benar. Karena cuma dibangun duit. Karena sederhananya saya pemikirannya. Bahkan yang disebut dengan Bandayo Pobo Ide itu kan bangsal tempat bermusyawarah. Cuma bangsa. Kan begitu di situ ada namanya olongianya, ada batenya, ada kadi, ada itu yang mereka di situ berkumpul kemudian memutuskan sesuatu yang terkait dengan sistem pemerintahan Gorontalo. Apalagi kalau berbicara tentang sistem pemerintahan, kita menganut sistem pemerintahan Ungala. Tapi nanti saya jelaskan kemudian itu. Baik. Menarik ketika tadi Pak Prof Karmin sudah menjelaskan bahwa secara intinya masyarakat kita ini Moti Ambua ini ada nilai-nilai positif yang dihadirkan. Saya mau ke Pak Prof Ramli. Kalau melihat keadaan masyarakat
Gorontalo kondisinya yang seperti saat ini, mau Ambua itu bisa diarahkan ke mana nantinya dengan kehadiran generasi Z saat ini, kemudian yang lebih apa ya, istilahnya lebih kritis ya. Berbicara soal Moti Ambua pun juga mungkin hanya circle-circle tertentu. Kalau di zaman kita ya semua strata sosial masyarakat ada di dalam satu perkumpulan gitu, Moti Ambua. Kalau sekarang tuh kan sudah mulai punya circle sendiri-sendiri gitu. Kalau Pak Prof Ramli melihat, harusnya mau dibawa kemana nih? Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang Muambua atau orang kumpul ya, biasa kita sederhanakan berkumpul itu sebenarnya ada satu rasa. Betul. Satu rasa, satu pemahaman sehingga mereka berkumpul. Nah, itu pula yang terjadi di sekarang ini. Nah, di era milenial seperti ini, di zaman generasi Z seperti ini, memang nilai-nilai itu seharusnya memang ada, harusnya ada. Tetapi kenapa? Karena kadang kita lihat mereka punya kelompok sendiri, mereka punya komunitas sendiri, mereka punya keinginan sendiri, punya rasa sendiri yang memang terbentuk itu karena memang di zaman sekarang ini globalisasi informasi itu sangat kuat. Itu yang juga bisa berdampak kepada pola-pola yang telah dibentuk zaman dulu. Kalau kata Prof Karmen tadi, memang dari dulu memang itu ada, dan di Gorontalo adalah salah satu contoh. Ya, contoh-contohnya banyak di sini. Kelompok-kelompok itu atau kegiatan-kegiatan itu seperti Mohuyula ya, apa namanya? Ada juga yang memang sering masih ada itu di beberapa tempat. Huyula itu masih ada. Dan itu rasa kebersamaan, membangun rumah misal. Sekarang kan tidak demikian kita lihat. Betul. Seperti Sudah ada kontraktor gitu. Karena memang itulah mereka melihat di dunia luar tidak seperti itu. Betul, ya, dunia luar tidak seperti itu. Nah, sehingga informasi-informasi itu juga membentuk pola pikir mereka, pola rasa mereka, dan itu yang berdampak kepada perilaku mereka. Sehingga kadang kita lihat juga kok anak ini ya, orang tuanya berkumpul sekeluarga ya, tetapi mereka asik dengan dunianya sendiri. Betul, Ya, betul? Makanya kenapa orang tua sekarang, orang tua kita sekarang bikin ada namanya kerukunan keluarga. Mungkin zaman dulu ya tidak perlu ada itu, karena memang keluarga itu sangat kompak, sangat rukun. Betul. Kalau ada hajatan di situ keluarga, maka semua keluarga dari berbagai daerah Pulau itu datang. Sebulan sebelum acara malah ya. Ya, padahal ketika itu kan komunikasi tidak seperti sekarang. Benar. Kenapa sekarang itu anak-anak orang tua malah lihat kok anaknya di sana kumpul-kumpul dengan dia punya acara sendiri. Nah, ini barangkali yang perlu kita kita kaji lagi, kita bikin kembali, dan itulah yang pentingnya sekarang adalah kerukunan keluarga itu. Sehingga ada namanya arisan keluarga, istilahnya ada bahasa Gorontalonya apa Pak Karin? Itu ada istilahnya. Jadi sepertinya keluarga itu mari menyatu kembali, termasuk anak-anak cucu cicit itu juga demikian. Betul. Karena kadang begini, di satu keluarga itu enggak tahu ini cucunya siapa, ini anak siapa. Karena gitu. Orang tuanya nanya ini anak siapa. Karena memang sudah jarang ketemu. Jarang ketemu itu karena memang itu tadi. Terpaan informasi itu mereka dengan giatnya sendiri. Anak-anak punya model sendiri untuk cara mereka berkumpul. Dan biasanya mereka saja usia itu jadi perekat mereka. Jadi pola pikir yang sama dengan rasa yang sama itu merekatkan mereka sehingga jarang mereka berkumpul dengan orang tua. Iya ya. Itu kita alami sekarang seperti ini. Apa karena mungkin bahasanya sudah berbeda Pak Prof Ramli? Nongkrong. Itu juga ada istilah yang mereka munculkan. Dan mereka punya bahasa-bahasa sekarang yang kan banyak kali orang tua tidak tahu itu bahasa apa. Mereka punya istilah ya. Istilah kita itu bahasa gaul. Ya kan? Dulu kan kita enggak boleh. Sekarang hello bro. Guys, itu kan istilah mereka. Dulu enggak ada. Itu kan istilah itu kenapa? Itu zaman dulu enggak ada karena informasi enggak ada seperti itu. Sekarang ini informasi sangat-sangat kuat dari luar sehingga mereka tergerus ya, tapi terdampak dengan itu sehingga bisa saja perilaku lokal, budaya lokal bisa tergerus karena itu. Jadi ada istilah-istilah sekarang yang mereka pakai di bahasa gaul mereka sendiri dengan cara mereka sendiri. Itu yang memang kita mau tidak mau memang harus menghadapi itu, harus berhadapan dengan kondisi itu. Dan sekali lagi mari kita kembalikan
sifat-sifat muambua, rasa kekeluargaan itu tetap ada, menghargai satu sama lain tetap ada. Bukan berarti mereka tidak menghargai, tidak, tetapi cara mereka menghargai orang itu dengan cara mereka sendiri. Atau mungkin karena adanya pemikiran yang lebih praktis ketika generasi muda ini memahami Moti Ambua itu kadang juga kayak misalnya Karang Taruna yang punya mempelopori beberapa kegiatan di kompleks-kompleks yang punya nilai positif juga Pak Prof. Iya, memang ada organisasi itu. Tapi kan memang di dalamnya ada generasi muda. Oleh sebab itu bagaimana caranya organisasi kepemudaan sekarang memang juga harus melihat kondisi mereka itu. Itu juga harus dipertimbangkan. Tidak kita karena namanya apa ya, budaya itu juga bisa ada terpaan dari luar, itu memang suatu hal yang bukan tidak bisa, tetapi itu terjadi. Tinggal kita yang bisa bagaimana menggali nilai-nilai itu sehingga juga tidak akan lepas dari nilai-nilai luhur kita sendiri. Baik. Saya kira itu. Saya mau ke Pak Dr. Zuhri terlebih dahulu sebelum kita jeda ke bicara soal untuk peningkatan ekonomi. Ya boleh dibilang memang sampai dengan saat ini kita masih menerima data masyarakat Gorontalo itu termasuk peringkat kelima masyarakat termiskin ya Pak Zuhri. Tapi kenyataannya masyarakat Gorontalo itu tidak merasakan itu. Intinya, maksudnya sebenarnya apa sih yang terjadi dengan masyarakat kita? Karena toh buktinya ketika acara semisal Maulid Nabi, masyarakat itu Moti Ambua secara swadaya melaksanakan kegiatan itu. Masjid jadi ramai. Apa yang Pak Zuhri lihat? Iya, saya kira konsep Mo Ambua ini adalah konsep yang dimanifestasikan sebagai berkumpul. Nah, pada saat mereka berkumpul itu kegiatan-kegiatan banyak yang muncul di situ, antara lain kegiatan ekonomi, mereka yang memiliki penghasilan baik sebagai PNS atau memiliki usaha, itu produknya dibawa ke tempat itu untuk memperkenalkan bahwa ini adalah hasil pekerjaan kita. Kemudian konsep Mo Ambua ini adalah konsep yang sejak dari turun-temurun sebagai penciri bahwa masyarakat Gorontalo itu adalah saling berkumpul, saling mendekat, ya, mendekat. Kemudian betul dari sisi kemiskinan data yang ditampilkan itu seperti itu. Tetapi pada kondisi real tidak seperti itu. Kita bisa melihat setiap ada hajatan, setiap ada kegiatan perkumpulan, semua material itu terpenuhi. Nah, sehingga masih sama antusias gitu ya. Kita tidak bisa pungkiri ada orang yang biasa-biasa tetapi kontribusinya tiba-tiba dia sebawa satu kobong gitu ya, hasil bumi. Dan ini menjadi penciri bagi kita, itu bergulir terus. Jadi ketika ada seorang yang melaksanakan hajatan, itu mereka membawa semua hasil ekonomi mereka. Kemudian tiba pada ada kegiatan berikutnya, sanak saudara yang ini ada bergulir lagi, gitu ada lagi ya, seperti itu. Sehingga dari sisi ekonomi saya kira memang data yang digunakan itu mengatakan bahwa Provinsi Gorontalo urutan kelima termiskin. Saya kira itu data yang kita bisa interpretasi, ya, tidak seperti itu. Dulu dikatakan bahwa masyarakat Gorontalo itu penghasil agropolitan jagung, ya. Nah, asosiasinya sepanjang jalan itu dipenuhi dengan kebun jagung, ya. Nah, saya kira dari sisi perspektif ekonomi, masyarakat kita itu sejahtera. Sejahtera bisa dilihat di mana? Pada saat ada hajatan, mereka sama-sama turun. Nah, sebagai rasa kebersamaan, dan itu adalah diikat oleh muawata itu, berkumpul. Ya, Moambua berkumpul, kemudian memiliki rasa ingin bersama-sama. Ya, seperti itu, kebersamaan. Moambua, Moawota, ya itu. Baik. Intinya dari perbincangan di awal kita ini kita melihat bahwa masyarakat kita memang kondisinya seperti ini apa adanya. Tapi yang men-trigger masyarakat kita bahwa akan selalu berkumpul atau Moti Ambua karena memang rasa bersyukurnya kali ya. Sehingga interpretasi untuk secara mengekspresikan kebahagiaan itu ya dari Moti Ambua. Kita akan jeda, tetap bersama kami di Obrolan Budaya.
Hela uboti masih lambe lopo udah olehmu. Jauh tawau janjiamu bohu la obolongga mati hilamu mahu walingo de olio ta o toliangumu hila udebo malopo halale olembu tamai lo bale mati hilamu di dumo ela toli angu ude olemu no matoli mau madu tolau sampai masa tuau. Hela uboti masih lambe lopo udah olehmu. Jauh tawau janjiamu bau la obolongga mati hilamu mahu walingo de olio ta toliangumu hila udebo malopo halale olembu tamai lo bale mati hilamu di rumah ela toli angu ude olemu no matoli mau madu tolau sampai masa tuau matoli mau madu tolau sampai masa tuau. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih terus menyaksikan obrolan budaya untuk kesempatan kali diproduksi dari RRI Gorontalo. Kita masih dengan ketiga narasumber kita untuk kesempatan kali ini. Saya mau kembali ke Pak Prof Karmin. Tadi Pak Prof sempat menyentil bahwa mau belajar ber-NKRI itu belajarlah di Gorontalo gitu. Sebegitu solidnya masyarakat kita gitu, sehingga
bicara soal kebersamaan, Moti Ambua ini memang begitu, kulturnya begitu nampak di daerah kita. Ya, memang demikian Pak Isri. Kalau kita lihat, kalau tadi mungkin ada yang bicara tentang perhatian anak kepada orang tua. Bahkan di kita itu dijamin oleh hukum adat. Ada yang disebut dengan bayawa. Itu salah satu bagian dari gotong royong itu juga. Artinya kewajiban anak terhadap orang tuanya. Jangan membengkalaikan orang tua pada masa dia uzur. Harus dipelihara. Kalau misalnya lalai terhadap perhatian pada orang tua, bahkan akan kena hukum adat. Antara lain itu. Kemudian bicara tadi soal mu'ambuah, kemudian tadi juga ada singgung mu'awota. Mu'awota ini kan berarti kalau istilah sekarang gaul. Gaul. Kalau orang misalnya akan menilai jodoh misalnya kan ada misalnya ada anak kita pacaran dengan kemudian sudah bersama-sama dengan keluarga, itu orang kan pasti menyebut mu'awota talitabitu mu'awota. Berarti disukai karena bisa menyesuaikan dengan keadaan keluarga itu, sehingga nanti itu juga yang akan mengukuhkan kenapa dia harus diterima kan begitu. Karena nikah bagi keluarga Gorontalo bukan berarti antar pasangan, tapi harus menikahi keluarganya juga. Kemudian yang terkait dengan pertanyaan tadi, memang di kita itu seperti itu kentalnya karena sistem pemerintahan kita itu berlandaskan kepada sistem kekeluargaan yang disebut dengan ungalaa. Ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat dari proses terbentuknya negeri itu berlandaskan itu. Nah, kita mulai dari awal. Misalnya ada keluarga batih, bapak, ibu, anak, itu disebut ngalaa. Kalau sudah keluarga luas, ada kakeknya, ada pamannya, ada sepupunya, ya, tambah dengan anak-anak dan orang tua itu disebut ungala. Nah, sistem pemerintahan kita zaman dulu itu berlandaskan pada sistem kekeluargaan. Oleh karena itu tidak heran ini terbawa terus di dalam mu'ambua dan mu'awota, kemudian itu berkumpul-kumpul seperti itu. Nah, kita bisa ambil contoh. Yang pertama yang disebut Tiombu. Ini pendiri kerajaan itu yang nasihatnya itu harus didengar kan. Sudah meninggal pun akan diingat terus, yang di dalam istilah sastra lisan disebut tahuda. Kemudian kalau orang yang masih hidup memberikan nasihat kepada orang yang pejabat sesudahnya, kalau dia misalnya menjabat berganti, itu ada disebut tahuli. Nah, itu kewajiban dia harus memberikan yang disebut ungala tadi itu. Ungala berarti ada yang disebut dengan kakek nenek Tiombu tadi. Kemudian Mongo Tiamo. Tiamo ini adalah para pemangku adat pada zaman dulu. Pemangku adat ini yang mengatur segala sesuatunya. Buat undang-undang, buat peraturan yang akan dijalankan oleh raja. Justru raja disebut di sini disebut dengan walao. Jadi bukan raja yang ini, tapi raja itu walao kalau dalam sistem pemerintahan Gorontalo. Ada bahkan wombu. Nah, kalau dilihat dari sistem tadi mulai ngala, ungala, kemudian laihe, kemudian nanti bisa kalau kampung itu sudah disebut dengan lemboa, kalau sudah lebih besar lagi tingkat kecamatan disebut linula. Nah, linula ini menjadi raja-raja kecil. Raja-raja kecil itu dalam istilah Gorontalo dalam adat itu disebut wombu. Kalau sudah memimpin pemerintahan setingkat kabupaten kota ya, itu disebut dengan olongia dan disebut banda. Akan terlihat buktinya Pak pada saat ada semacam orang menyampaikan tujai. Banda polai ai disebut anak Pak. Jadi seorang raja sebagai seorang anak wajib patuh kepada orang yang lebih tua. Itu kan sistem orang lebih tua begitu. Begitu juga ketika tingkatan kecamatan linula itu ya, yang namanya camat itu disebut wulialolibu, disapa wombu. Jadi wombu polai ai, wombu kan begitu. Itu kalau kita lihat di dalam sistem peradatan Gorontalo ada seorang pemangku adat yang melafalkan tujai-tujai itu. Justru mereka itu disebut anak dan cucu. Bukan seorang pemimpin yang punya kuasa mutlak, tidak. Yang akan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan undang-undang itu adalah Mongo Tiamo. Dia akan diawasi oleh yang disebut Mongo Tiombu. Jadi itu. Bahkan di dalam sistem peradatan pun ada yang disebut dengan tubo. Tubo itu kalau dia di atas itu sebagai penguasa itu untuk bupati wali kota yang disebut olongia atau disebut taua. Taua itu begini itu model anunya. Nah, itu sebagai apa? Penguasa. Penguasa tetapi tidak berbuat sewenang-wenang. Ya kan? Karena di situ ada sumpah.
disebut huta lo itu dupoto lo itu tulu lo itu kan begitu. Tahu lo itu ya perlu hilau. Jangan berbuat sewenang-wenang. Makanya itu ternyata pola zaman dulu yang masih dipertahankan sekarang sebagai sumpah. Jadi ketika menjadi pemimpin jangan sewenang-wenang pada masyarakat. Nah disitulah letak kelihatannya bahwa sistem pemerintahan kita orientasinya itu kepada kekeluargaan, Pak. Inilah yang menimbulkan adanya ini perkumpulan-perkumpulan itu sangat kental dengan perkumpulan, sehingga bahkan Pak Wali Kota almarhum Medi Bututih itu menyebutkan di Gorontalo ini sebenarnya tidak ada demo-demo. Kalau melihat karakter orang Gorontalo sebenarnya tidak ada demonstrasi karena segala sesuatu dimusyawarakan. Ada dulo hupa, ada seperti tadi mau ambua, itu semuanya terkait dengan karakteristik masyarakat Gorontalo memang seperti itu kondisinya. Sehingga tidak heran kemana-mana ya. Bahkan di bulan puasa pun Pak, kalau pada saat buka puasa kan ada disebut depito. Ya, kita misalnya kalau mencium bau masakan dari wajib bagi kita harus memberikan membagi ke sebelah gitu. Itulah yang menyebabkan persatuan dan kesatuan rakyat Gorontalo itu luar biasa. Tapi jangan orang Gorontalo juga punya sifat. Jangan sampai tersinggung. Kan begitu. Pendemo putih itu lalu asal dia mau putih baya. Biarlah berputih tulang asal jangan menanggung malu. Yang tidak mau dipermalukan. Itu antara lain kalau dilihat dari sistem karakteristik masyarakat Gorontalo itu seperti itu begitu Pak. Kentalnya begitu Pak ya. Kentalnya. Betul. Jadi kalau tadi Pak Prof Karmin mengatakan bahwa harus dibagi tuh kalau misalnya sudah kecium bau masakan di tetangga, saya mau bilang ke sana, bahwa orang ada kasih Allah ini. Saya mau ke Pak Prof Ramli, kalau kita kaitkan dengan kondisi kita di masyarakat nih Pak Prof, mata pencarian kita beragam ya, ada nelayan, ada juga petani, yang memang konsep moti ambuanya juga jelas gitu ya. Tapi kalau kita bahasakan sekarang, sudah dengan yang lebih modern, petani modern gitu ya, menggarapnya juga sendiri, pakai teknologi. Bagaimana nanti konsep Moti Ambua ini masih bisa dijalankan gitu? Minimal lah untuk mengangkat derajat masyarakat kita. Terlebih datanya masih peringkat 5 nih Pak Prof. Baik, makasih. Ini saya mengalami sendiri ya, karena saya punya kegiatan juga di daerah-daerah desaan yang memang jauh dari kota. Dan mereka itu yang kami kaji itu adalah memang petani dan nelayan. Memang masih ada beberapa yang huyula itu. Oh masih ya? Masih ada. Ketika mereka menanam jagung, jagung. Itu yang sekarang ada. Mereka huyula masih ada. Jadi ada beberapa yang bikin satu kelompok, sekelompok 5 orang. Jadi nanam hari ini, itu 5 orang datang di ladang seseorang. 2-3 hari kemudian itu pindah ke ladang orang berikut juga berlima ini. Itu masih ada ketika nanam. Demikian ketika panen. Kenapa mereka lakukan? Karena sebenarnya ini berkenan dengan waktu musim hujan. Jadi dan tenaga. Kalau dia sendiri yang lakukan, memang juga berat dia sendiri. Lalu mungkin seminggu 2 minggu baru selesai nanam karena lahannya luas Pak. Nah, kemudian mereka berpikir adalah mari kita kumpul bikin kelompok. Lalu mereka menanam itu dalam 5 hari atau 2-3 hari itu 5 orang datang di satu ladang. Lalu berpindah-pindah. Tapi kalau dulunya tuh yang punya lahan justru dia juga turun gitu kan? Dia juga turun. Artinya juga secara serta-merta inisiatif tetangga-tetangganya juga bantu gitu dibantu. Ya. Nah sekarang nih yang punya lahan justru mencari petani penggarap gitu. Biar jadi kita mau bayar coba gitu istilahnya. Kalau mereka yang saya temui itu semua penggarap. Semua penggarap. Mereka yang ada di ladang itu memang mereka semua penggarap. Yang punya lahan nggak turun gitu ya? Yang punya lahan turun. Justru juga. Yang punya lahan mereka berlima itu masing-masing punya lahan. Lalu bergantian nanam. Giliran hari ini sampai besok giliran lahan saya. Berikut 2-3 hari kemudian lahannya Pak Yusri. Gitu ya? Saya juga harus terlibat di situ. Tetapi masuknya teknologi, bagaimana cara mereka menanam itu kan pakai mesin Pak, ada pakai alat, sehingga hanya seorang saja bisa Pak. Nah itu juga akan membuat nilai-nilai tadi itu hilang. Jadi kebersamaan tadi namanya kelompok itu juga bisa hilang. Karena memang masuk alat itu. Jadi satu alat yang memang untuk
nanam sekali lagi maaf nanam jagung tadi itu ada alatnya sendiri, itu udah dibuat. Sehingga satu orang itu bisa dia selesaikan satu ladang itu selesai 1 hari gitu. Kalau dia punya lahan seluas itu kan mungkin cuma 2 hari dia nanam sendiri. Betul. Sehingga tidak terjadi lagi kelompok itu. Pembentukan kelompok tadi tidak terjadi. Nah ini yang memang perlu kita cari solusinya bagaimana supaya mereka. Tapi yang penting begini kan, kebersamaan mereka masih ada di dalam hal itu, saling menjaga karena masih ada hal-hal itu di dalam, misalnya menjaga serangan hama dari ini. Nah di hutan itu kan, maaf saya itu kerja di hutan juga memang karena ini riset saya. Mereka jaga ini serangan-serangan hama satwa yang besar itu besar ya. Babi misalnya babi hutan. Itu mereka jaga bersama Pak, karena tak mungkin seorang, karena kawanan juga ini hewan ini. Jadi memang mereka juga kelompoknya harus lebih besar. Jadi sekeluarga lah. Kalau lima anggota itu dengan masing-masing keluarganya kan cukup besar. Di situ mereka ada, di situ nilai kebersamaan masih ada. Artinya jadi konsep Moti Ambua ini sedikit beralih fungsi gitu ya ke momen-momen tertentu gitu ya. Bisa, karena memang ada untuk kepentingan apa dulu itu. Ya, terkait dengan kepentingannya. Jadi misalnya kepentingan tadi seperti yang saya contohkan seperti itu. Ya. Jadi masih ada Pak. Cuma memang kadang memang kita lihat di tempat tertentu juga karena masuknya teknologi alat tertentu sehingga membuat orang tidak perlu kerja kelompok. Karena kepraktisan itu kepraktisan. Jadi memang yang dikejar itu kepraktisannya gitu. Baik. Saya mau ke Pak Zuhri sebagai ketua FKP nih Pak Zuhri. Kalau bicara soal kebersamaan, nggak usah dipertanyakan lagi ini ya. Ini saja dari pagi sampai malam nanti insya Allah. Dan bahkan bukan hari ini saja. Kegiatan-kegiatan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari gitu ya. Bahkan dulu-dulu juga kekompakan itu sudah ada gitu. Artinya dalam konsep Moti Ambua, apa yang diharapkan dari komunitas forum FKP ini sendiri Pak? Artinya ada sekitar berapa komunitas ya? 15 gitu ya. Untuk bisa di satu sisi juga bukan sekedar Moti Ambuanya, tapi ada nilai positif yang mungkin bisa diwujudkan dari setiap kelompok-kelompok komunitas ini sehingga secara tidak langsung dan tidak begitu berdampak walaupun kecil, tapi ada gitu istilahnya seperti peningkatan ekonomi misalnya dari setiap anggota-anggotanya, atau juga pun kalau misalnya seperti komunitas Hipsik ya, cinta musik keroncong. Nah, artinya membudayakan seniman, musisi dan juga musik keroncong itu tetap lestari ada gitu. Apa yang selalu dikuatkan gitu ke para member atau anggota komunitasnya sendiri di FKP Pak Zuhri? Ya, alhamdulillah Pak Yusrin. Di FKP itu kita ada 5 komunitas. Yang konsep digunakan adalah konsep Muambua tapi dalam tataran silaturahim. Nah, kegiatan silaturahim ini kita sering lakukan dan masing-masing komunitas melakukan pertemuan-pertemuan itu. Apakah dalam bentuk arisan atau pengkajian ataupun kunjungan. Nah, itu mereka lakukan sehingga dari 15 komunitas ini mereka memiliki ciri khas. Ada yang bergerak di bidang pelestarian budaya Polo-Palo. Nah, itu ada di di Kalista. Bicara tentang pelestarian nyanyian budaya-budaya Gorontalo, tarian itu ada di pub di Relax ya. Nah, konsep berkumpul ini dari kami itu di FKP ini menjadi ada menimbulkan kecemburuan dari beberapa FKP lain karena kita ternyata di FKP itu perkumpulan itu sudah 24 tahun ya. Sudah ada dari PAP itu. Nah, kemudian pertemuan yang mereka lakukan itu bukan hanya di tingkat lokal. Ini teman-teman kami dari Relax baru melakukan kegiatan silaturahim di Kalimantan di IKN ya. Sebelumnya ada juga di Bitung, ada artinya juga Gorontalo yang lebih besar gitu ya. Ya. Tetapi kegiatan silaturahim yang mereka lakukan itu mengajak teman-teman rantau di tanah rantau berkumpul dan membuat event yang bisa menggugah mereka. Oh, ini masih ada budaya-budaya Gorontalo. Misalkan ada tarian-tarian daerah Saronde dan seterusnya. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman dari komunitas. Sehingga konsep Muambua itu dalam persepsi yang berbeda. Ada pengajian, bahkan teman-teman dari Relax juga mengundang ustadz dari negara mana itu dilakukan pengkajian
dan menggunakan bahasa transfer bahasa ya. Nah, ini yang kita lakukan, dan pada prinsipnya di FKP itu kita selalu menjaga silaturahim. Baku-baku sayang, baku-baku kasih ingat. Nah, ini konsep kita, baku-baku baik. Karena memang jangan baku-baku polo. Ya, ya. Nah, itu yang ada di kita. Konsep Moambua itu kita interpretasikan dalam bentuk event, kemudian ada berkumpul. Sangat aktif ya Pak Zumi ya. Alhamdulillah. Iya, iya. Yang menarik adalah memang sayang sekali ini obrolan tidak cukup kalau misalnya diulas 1 jam saja, harus butuh waktu yang panjang gitu untuk menggali bahwa nilai-nilai positif dari Moti Ambua ini bukan sekedar saja untuk berkumpul ya Bapak-bapak ya. Saya mau ke closing statement dari masing-masing narasumber kita. Saya mulai dari Pak Zuri sebagai Ketua FKP gitu ya, bahwa artinya komunitas ini tidak mudah gitu ya untuk diakomodir. Semua punya kepentingan yang berbeda-beda. Tapi dalam konsep Moti Ambua harapannya adalah ada hal yang bisa dihasilkan terlebih untuk daerah itu sendiri, dalam hal ini Gorontalo gitu. Kalau dari Pak Zuri sendiri sebagai Ketua FKP mengharapkan hal besar apa gitu dari 15 komunitas yang saat ini begitu solid gitu, Pak Zuri, silakan. Ya, konsep kita di FKP itu adalah kata kunci adalah silaturahim. Nah, silaturahim menjadi kata operasional yang kita gunakan dengan interpretasi yang berbeda-beda, sehingga di kita itu ada konsep berbeda tetapi satu dalam perbedaan. Nah, ini yang kita lakukan sehingga sampai dengan saat ini konsep silaturahim atau Moambua itu menjadi komitmen kita bersama. Ketika ada yang sakit, ya langsung kita melakukan kunjungan. Ketika ada yang senang, kita rame-rame. Nah, sebab itu di FKP itu adalah ajang untuk silaturahim. Program-program yang lain itu adalah sebagai pengikut. Jadi sehingga konsep Moambua itu identik dengan silaturahim. Itu yang di FKP. Baik, luar biasa. Saya mau ke Pak Prof. Ramli sebagai pembinanya FKP di Gorontalo yang boleh dibilang Anda juga ngurus sebagai ketua FKP di masa kepemerintahannya dalam tanda kutip dulu ya. Sampai dengan sehari ini kesolidan dari 15 komunitas yang tergabung di FKP itu bikin iri gitu ya. FKP di provinsi atau daerah-daerah lain gitu. Nah, penguatan apa sih yang bisa disampaikan ke teman-teman di komunitas atau di forum FKP ini sendiri, bahwa kita bukan hanya sekedar Moti Ambua Pak Prof. Ramli, tapi ada hal gitu yang harus kita bisa hasilkan. Silakan. Baik, makasih. FKP itu suatu organisasi memang yang mengkomunikasikan komunitas yang ada di bawahnya. Dan itu lahir, khusus RRI Gorontalo itu kan lahir dari adanya segmen acara di RRI. Ada mata acara RRI, kemudian ada fansnya. Lalu fans ini sejarahnya ini 2011 itu dihimpun. 2011 itu dihimpun menjadi satu organisasi namanya Forum Pemerhati sebenarnya dulu. Lalu berkembang di Munas di Palangkaraya itu menjadi Forum Komunikasi Pemerhati. Nah, hingga hari ini sudah ada 15. Ada 15 grup FKP dan itu dari berbagai mata acara yang dari itu menjadi fans, mereka jadi fansnya tuh. Mereka dengan berbagai talentanya, dengan berbagai keinginan, hobi dan seterusnya itu ada. Bahkan sampai dengan PON Tilawah itu kan ada sebenarnya yang pertama sekali lahir tahun 2000, sebetulnya itu sudah 24 tahun sebenarnya. Itu paling lama, kemudian banyak sekali yang terakhir ada 15. Semua mereka itu menyatu dengan irama mereka sendiri. Ada yang bicara tentang seni, budaya, ada lagu pop, lagu daerah, juga ada yang tentang adat daerah, adat baju adat daerah, ada yang tentang keroncong dan macam-macam dan seterusnya itu. Mereka itu masing-masing punya, dan itu memang tidak ada benturan di antara mereka. Karena masing-masing punya cita rasa yang walaupun berbeda, tapi mereka di bawah naungan FKP itu menyatunya di situ. Betul. Menyatunya di bawah forum itu. Sehingga forum komunikasi itu menyatukan fans ini yang memang punya warna masing-masing. Andai kan ada yang sama warna, tetapi ada sesuatu yang menjadi ikonnya sendiri, ciri itu yang khas menonjol. Ciri khas. Sehingga yang pasti dia berbeda. Jadi ada hal yang berbeda dan tetap ada.
tapi mereka merasa menyatu, merasa satu di bawah forum komunikasi. Dan sebab itu acara-acara seperti yang hari ini dibuat FKP itu adalah acara menyatukan, sebenarnya menyatukan fans itu. Mari kita ketemu. Selain mereka ada kegiatan di masing-masing, mereka punya program tiap bulanan dan seterusnya. Tetapi setiap tahun itu pasti ada acara dibuat oleh FKP ya, Pak Ketua, dan itu akan menyatukan mereka. Dan di situ banyak sekali yang kegiatan-kegiatan budaya, seni budaya memang tampil. Yang mungkin dulu agak sedikit terlalu, tapi mereka itu memunculkan itu. Sehingga memang sebenarnya FKP dengan RRI itu sangat kuat sebenarnya. Ya kan? Nah ini sekarang maaf saya dengan RRI kan FKP itu kan FKP RRI. Betul. Nah sehingga diharapkan adalah memang FKP itu sebenarnya menjembatani itu. Apa harapan masyarakat itu yang disampaikan ke RRI. Demikian pula apa yang ada di RRI itu juga visi misi RRI memang harus terkait dengan visi misinya FKP. Harus seperti itu. Sehingga harapannya adalah RRI itu sebenarnya dengan acara seperti ini adalah menjadi satu istilahnya kami itu adalah cultural memory institution. Jadi suatu lembaga yang memang menyimpan memori tentang kultur budaya. Dan itu ada di FKP. Ada di FKP dan RRI harus melakukan menyebut itu. Wah, menarik ya. Pak Prof Karmin melihat dari konsep Moti Ambua yang dibawa oleh teman-teman dari FKP dengan menaungi 15 komunitas gitu. Harapannya memang akan ada pemikiran-pemikiran baru gitu ya ketika Moti Ambua sudah berkumpul, berbagi ide ya, ada sesuatu yang baru sehingganya ini pun sekiranya menjadi konsep yang diharapkan dari Moti Ambua sendiri Pak Prof. Ya, sebenarnya salah satu tantangan dari konsep-konsep yang ada yang kita kemukakan tadi, gotong royong Gorontalo itu adalah modernisasi. Tapi kita jangan takluk di modernisasi. Bolehlah teman-teman dari forum-forum yang ada di FKP ini mengangkat budaya-budaya lokal yang ada, ya. Kemudian kita gunakan teknologi ini untuk mengangkat budaya itu supaya boleh disiarkan di tempat-tempat lain bahkan di luar Republik Indonesia ini. Karena nanti ketika itu bisa populer itu mereka akan datang ke sini untuk belajar. Jadi pada prinsipnya kegiatan seperti ini yang berhubungan dengan Ambua, Moawota, kan, kemudian itu kumpul-kumpul begini masih tetap harus dipertahankan, tetapi dengan warna lain, dengan memanfaatkan teknologi ya, meskipun ada tantangan modernisasi, tapi jangan takluk pada modernisasi. Kita harus gunakan modernisasi untuk mengangkat budaya lokal kita. Kalau ini bisa dikenal di mancanegara akan luar biasa, orang akan pada berdatangan di sini. Nah, tradisi ini merupakan salah satu kekayaan budaya Gorontalo yang harus tetap terus dipertahankan, yang mungkin saja mencerminkan kearifan lokal masyarakat setempat. Ini yang diharapkan insya Allah teman-teman komunitas ini bisa menggerakkan itu. Karena kalau kita lihat dari aspek pola adat saja ada 185 pola adat Gorontalo Pak. Yang ini harus diperkenalkan di belahan dunia manapun gitu. Lalu kita memiliki kekayaan budaya, ada warisan budaya. Kita sudah punya sekitar 55 warisan budaya tak benda Gorontalo sudah menjadi warisan budaya nasional. Ini yang harus kita pertahankan dan harus kita lestarikan dalam bentuk yang lain. Mungkin cara-cara tradisional kita tidak mungkin bisa kita pertahankan. Tapi dengan memanfaatkan teknologi ini bisa kita angkat ke mancanegara. Insya Allah ini akan menjadi sesuatu berkah bagi Gorontalo sendiri. Dengan kehadiran teman-teman dari komunitas FKP ini. Ya itu saja mungkin yang bisa. Baik. Harapannya adalah bahwa Moti Ambua ini bukan sekedar juga hanya berkumpul semata, kita juga bisa menghadirkan satu pemikiran-pemikiran dan ide-ide baru sehingganya terkait bagaimana nanti kebersamaan itu bisa terus terjalin tergantung dari Anda ya. Silaturahmi tetap harus dijaga seutuhnya. Kita selesaikan untuk obrolan budaya di kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prof Dr. Karmin Barwadi M. Hum, pakar budaya Gorontalo, dan juga Prof Dr. Ramli Utina MPD sebagai pembina FKP dan Dr. Juhri Abdul Samad MPD sebagai ketua FKP. Terima kasih Bapak-bapak, dan saya Yusri Purnama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah. Biru utara
malita dadata ora sawa todo Binde bilu hutan malo sampai lolo malita dadata ora sawa tohuoto Bonga binde bilu hutan biru bele gila tamoto lawa Bonga binde bilu hutan biru bele gila tamoto lawa Binde biluta dia luto uewo Binde biluta ebotu ulotaro Binde biluta luna duo Binde biluta opulito Binde bilu hutan malo sampai lolo malita dadada ora sawa tohuoto Binde bilu hutan biru bele gila tamoto lawa Bonga binde bilu hutan biru bele gila tamoto lawa Binde biluta dia luto uewo Binde biluta ebotu ulotaro Binde biluta ebotu ulotaro